Perseteruan antara ibu dan anak yaitu Nikita Mirzani dan Laura Meizani Mawardi alias Loli hingga kini masih terus berlanjut sampai sekarang. Yang terbaru, Loli membuat sebuah video di mana terlihat ia tengah emosi lantaran kesal usai sang bunda, Nikita Mirzani, disinyalir telah menyambangi apartemennya pada hari Rabu kemarin. Tak sendiri, Nikita Mirzani juga membawa 5 pria berbadan tegap yang berpakaian serba hitam saat menyambangi tempat tinggal sang putri, Nikita Mirzani akhirnya. Hilang kesabaran usai Loli memaki dan ancam kuliti kebusukan ibunya sendiri. Nikita kini ungkap ancaman tegas soal rencananya mempolisikan gadis bernama Laura Meizani Mawardi itu. Nikita Mirzani tampaknya sudah habis kesabarannya terhadap sang anak, Laura Meizani alias Loli. Kini, artis kontroversial itu tidak akan ragu untuk memenjarakan anak sulungnya itu. Nikita Mirzani tampaknya sudah habis kesabarannya terhadap sang anak, Laura Meizani alias Loli. Kini, artis kontroversial itu tidak akan ragu untuk memenjarakan anak sulungnya itu. Ibu 3 anak itu pun mengunggah hasil tangkap layar chat Loli. Di dalamnya, terdapat video yang memperlihatkan bukti kehamilan sang anak. Selain video, Loli juga menceritakan bahwa kekasihnya, Fadel Bajideh, selingkuh dengan perempuan lain dikala dirinya hamil. Sementara dalam captionnya, Nikita menceritakan bagaimana reaksinya ketika bangun tidur menemukan banyak notifikasi terkait Loli dan mendengar pembelaan anaknya di media sosial. Saya kebangun pagi-pagi karena saya lupa matikan ringing di HP saya. Heboh sekali. Kalau mau diperlakukan seperti orang-orang yang menganggap saya musuhnya, saya akan ladenin sekarang, kata Nikita beri peringatan. Ingat ya, sampai hasil visum terbukti, bukan hanya laki-laki biadab itu yang masuk penjara tapi saya pastikan kamu Laura pun akan masuk. Loli akhirnya meluapkan rasa kesal dan emosinya setelah mendapatkan kabar Nikita Mirzani melaporkan kekasihnya, Fadel Bajideh, atas dugaan persetubuhan anak dan aborsi. Merasa tidak terima, Loli pun murka tak karuan. Bahkan, ia menyebut bahwa dirinya tidak pernah hamil. Lewat Instagram story-nya, It's Official Laura, Loli menyindir sang ibu habis-habisan. Dia sendiri juga yang bilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba mengakui anak? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi. Gue udah dikeluarin dari kakak. Tapi kenapa dia ujuk-ujuk ngelapor? Lanjut Loli kesal. Unggahan Loli yang berisi caci maki untuk Nikita Mirzani mendapatkan banyak reaksi dari warganet. Banyak warganet berpendapat jika Loli kini menjadi anak yang durhaka pada sang ibu. Loli kundang, nyinyir warganet. Di atas maling kundang masih ada Loli ternyata. Komentar warganet, kaget banget. Bener-bener udah gak ketolong itu anak? Padahal niat ibunya baik, tulis warganet. Ini MAH malin kundang juga insecure lihat kelakuan Loli. Tulis warganet diiringi emoji menangis. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan kepada orang tua. Tugas orang tua adalah mendidik, membimbing, dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Namun, dalam proses ini, tidak jarang terjadi konflik antara anak dan orang tua yang bisa berujung pada perilaku yang dianggap sebagai dosa oleh anak terhadap orang tua. Dosa ini, meskipun kadang tidak disadari, dapat membawa dampak yang signifikan baik bagi kehidupan anak maupun orang tua. Bentuk-bentuk dosa anak terhadap orang tua, antara lain adalah 1. Ketidakpatuhan. Salah satu bentuk dosa yang paling umum adalah ketidakpatuhan. Anak yang tidak mendengarkan nasihat atau perintah orang tua. Terutama jika perintah tersebut adalah untuk kebaikan mereka, dapat dianggap sebagai perilaku dosa. Dalam agama dan budaya manapun, menghormati dan patuh kepada orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan. 2. Perkataan kasar. Mengucapkan kata-kata kasar atau menghina orang tua merupakan dosa besar.
Hal ini tidak hanya menyakiti perasaan orang tua tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa hormat dan syukur atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. 3. Pengabaian. Mengabaikan orang tua, terutama saat mereka sudah lanjut usia dan membutuhkan perhatian serta perawatan, adalah bentuk dosa yang sering terjadi. Anak yang sibuk dengan urusan pribadi dan melupakan tanggung jawab mereka terhadap orang tua adalah contoh nyata dari dosa ini. 4. Perlakuan buruk. Tindakan fisik maupun emosional yang menyakiti orang tua, seperti kekerasan atau perlakuan tidak adil, merupakan dosa yang sangat berat. Perlakuan buruk terhadap orang tua tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Inilah dampak dosa anak terhadap orang tua adalah 1. Kerusakan hubungan keluarga. Dosa anak terhadap orang tua seringkali mengakibatkan kerusakan hubungan keluarga. Ketidakpatuhan dan perkataan kasar dapat menimbulkan ketegangan yang berujung pada perpecahan keluarga. 2. Penyesalan seumur hidup. Banyak anak yang pada akhirnya menyesal setelah menyadari kesalahan mereka terhadap orang tua. Penyesalan ini bisa berlangsung seumur hidup, terutama jika orang tua sudah meninggal dunia sebelum anak sempat meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. 3. Pengaruh negatif pada anak. Perilaku dosa terhadap orang tua bisa membawa pengaruh negatif bagi kehidupan anak sendiri. Banyak kepercayaan yang menyebutkan bahwa berbuat dosa kepada orang tua dapat membawa kemalangan atau ketidakberkahan dalam hidup. 4. Dampak psikologis pada orang tua. Orang tua yang diperlakukan tidak baik oleh anak-anak mereka seringkali mengalami dampak psikologis yang berat. Rasa sakit hati, depresi, dan perasaan tidak dihargai dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Dalam kesimpulannya, dosa anak terhadap orang tua adalah isu yang serius yang dapat membawa dampak besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Upaya bersama antara keluarga, pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan mengatasi perilaku negatif ini. Hormat dan kasih sayang kepada orang tua bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga fondasi untuk kehidupan yang harmonis dan penuh berkah.